Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Kami ingin terus lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam lagi memuji, menyembah, mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah. Kami boleh mengungkapkan isi hati kami. Bahwa Engkau begitu baik bagi kami. Engkau begitu mengasihi kami. Dan kami mau juga Tuhan mengasihi Engkau lebih dalam lagi. Dan sebentar kami akan belajar sebagian kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman yang hidup, firman yang merubah hidup kami. Berikan kepada kami hati seorang murid yang siap mendengar. Waktu kami mendengar firman Tuhan, kami bisa mendengar dan kami bisa menerimanya, bahkan jatuh di tanah hati kami yang paling subur. Dan waktu Roh Kudus berbicara dengan lembut, kami dengan peka menangkap semua pesan yang apa yang Kau mau Tuhan. Bahkan pada waktu kami melihat Tuhan, kami bisa melihat apa yang Tuhan lihat, menjangkau jiwa-jiwa. Dan kami bisa membawa mereka kepadamu Tuhan. Dan pada waktu kami melangkah Tuhan, Tuhan akan pertemukan kami dengan orang yang tepat. Untuk mereka mendengar kabar baik yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka. Untuk mereka datang kepadamu Tuhan. Dan kami percaya pada waktu kami berkata-kata pun Tuhan, ada kata-kata hikmat, ada kata-kata firman yang kuat dan membuat orang itu, orang yang mendengar berubah Tuhan. Dan nama Tuhan saja yang ditinggalkan, dimuliakan. Aku percaya Tuhan firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah hidup kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yes, haleluya. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita belajar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Tema pagi hari ini, ya, saya sudah dijadikan baru. Ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan ya. Saya akan melanjutkan pembelajaran firman Tuhan tentang tema besar kita, manusia baru, hidup yang baru, dan sekarang kita menjadi ciptaan yang baru. Nah, kita harus ngerti bahwa menjadi ciptaan yang baru, yaitu berbicara tentang kondisi kita sebagai ciptaan yang baru. Ya, sekali lagi, kondisi kita sebagai ciptaan yang baru. Posisi yang baru yang kita miliki sekarang. Otoritas yang kita miliki sekarang. Ya, sekali lagi, sebagai ciptaan yang baru, kita sedang berbicara tentang kondisi kita, posisi kita, dan otoritas yang Tuhan percayakan yang kita miliki sekarang ini. Artinya, kita dalam hidup sehari-hari kita tidak lagi membatasi apa yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Dan apa yang Tuhan bisa lakukan pada kehidupan kita. Karena waktu kita tahu posisi kita, kondisi kita, otoritas kita, tanpa sadar, tanpa kita tahu, kita sedang dibawa oleh Tuhan untuk menjadi seorang yang namanya pemimpin. Ya, katakan sebelahnya, aku pemimpin. Bingung ya? Aku pemimpin, bilang aku pemimpin. Karena aku ciptaan yang baru. Seorang ciptaan yang baru ada sesuatu yang luar biasa. Karena hanya seorang pemimpinlah yang bisa diberikan kepercayaan untuk dapat delegasikan dari tugas dari Tuhan ya. Dengan mengetahui siapa diri kita di dalam Kristus, hal itu akan memudahkan kita untuk mengeluarkan semua potensi yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ya, jadi kita tidak lagi merasa untuk perlu dirantai dengan masa lalu kita. Artinya kita sekarang ini aku udah baru. Masa lalu udah hanya sebagai cermin aja. Aku tahu masa lalu seperti ini, tapi aku tahu masa depanku seperti apa di depan. Karena Tuhan selalu melihat masa depan kita. Ya, nah, dengan kita memiliki sikap hati yang benar dan memilih untuk tetap hidup dalam apa yang Tuhan janjikan, artinya kita memiliki yang namanya roh yang unggul, excellent spirit, seperti bulan lalu yang pernah saya sampaikan ya. Dalam keadaan posisi seperti itulah potensi besar yang Tuhan sudah sediakan, yang Dia mau nyatakan hidup kita akan terjadi. Dalam satu proses, dalam satu kehidupan. Nah, kita menjadi ciptaan yang baru, memiliki jati yang baru, kita tuh tidak hanya mengalami yang namanya perubahan apa?
perubahan perilaku. Oh, dia kelakuannya udah berubah. Itu hanya di luar. Yang Tuhan mau apa? Kita seharusnya apa yang keluar dari dalam diri kita itu semua karakter yang Tuhan Yesus miliki. Harus keluar itu. Nah, saat kita memulainya, kita bisa bekerja sama dengan apa yang ada di tangan kita. Dan kita bisa berkomitmen untuk selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Seperti untuk Tuhan. Jadi setiap saat, setiap hari, mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, roh kita tetap menyala. Jangan roh kita menyala pada waktu hari Minggu, wah di tele roh menyala. Ya begitu Senin sampai Sabtu melempem lagi. Ya, kalau saya ibaratkan tahun lalu seperti pohon Natal, dekat Natal, lampunya nyala terang benderang. Begitu Natal selesai gelap, kembali gelap lagi. Ya kita nggak seperti itu. Nah, dengan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus 4 ayat 24 dikatakan bahwa kita mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran, kekudusan yang sesungguhnya. Nah, Pak Dolfi ulang-ulang hal ini ya. Jadi kita lihat juga Yohanes 3 ayat 3 dikatakan begini. Tuhan Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, Tuhan kan harus kembali. Dan sekarang setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi ciptaan yang baru. Kita bisa mengerti ya. Nah, orang yang lahir baru, roh kita tuh nggak perlu dipaksa-paksa untuk berbuah kebenaran. Karena buah kebenaran seperti tadi dari dalam akan mengalir. Aliran kehidupan yang dari Kristus itu. Jadi kodrat manusia roh adalah pasti kelakuannya benar menurut keinginan roh itu sendiri. Dan kita sebagai manusia roh hari lepas hari masih makin hari makin kehilangan kemampuannya untuk berbuat dosa. Jadi kita akan makin hari kok untuk sangat sulit untuk berbuat dosa. Nah, karena firman Tuhan katakan jelas di 1 Yohanes 3:9 dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Artinya tidak tinggal di dalam dosa. Karena kita telah menerima benih ilahi. Nah, ya teman-teman dikasih Tuhan, sekarang saya mau bawa bahwa bagaimana kita mulai menjadi manusia yang baru. Saya akan bawa satu cerita bagaimana Markus 5 ayat 1 sampai 20. Ya, ini sangat memberkati saya waktu saya melihat bagaimana Tuhan Yesus mengusir roh jahat di Gerasa. Ini buat saya sangat menarik ya, bahwa Tuhan Yesus begitu luar biasa bisa bukan karena dia bisa membebaskan, apa makna tujuan Tuhan Yesus ke tempat Gerasa tersebut. Saya memulai dari bagaimana Tuhan berinisiatif. Markus 4 ayat 35 dikatakan bahwa satu kali Tuhan Yesus ngajak murid-muridnya bilang, ayo kita pergi ke seberang. Menyeberangi danau Tiberias di daerah Galilea. Tuhan Yesus ngajak murid-muridnya nyebrang danau. Bukan seperti kita lewatin danau Toba. Ayo kita ke Pulau Samosir. Tidak begitu. Bukan buat pelesiran, buat jalan-jalan ya. Pada hari itu, pada hari sudah petang, ya menjelang sore, Tuhan Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Lalu mereka meninggalkan orang banyak dan bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka di dalam perahu di mana Yesus duduk. Dan perahu roh lain menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-murid membangunkannya. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Lalu Tuhan Yesus bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut
dan berkata kepada seorang kepada lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Yes, oke. Teman-teman, ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita bisa melihat bagaimana saya kasih lihat dengan gambar, mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan ya. Coba kita tampilkan. Bisa dibantu coba. Ya. Jadi saya kasih gambarkan bahwa Gerasa, ya, Gerasa adalah bagian dari daerah namanya Gadara di situ. Saya dapat gambar kira-kira kota Dekapolis itu seperti ini, ya. Gerasa, Gadara ada satu namanya Dekapolis. Nah, Tuhan Yesus merencanakan satu kali sama murid, ayo kita ke seberang. Pada waktu mereka pergi ke seberang tadi dikatakan dia bukan sedang jalan-jalan, tapi lihat di tengah danau yang tenang tiba-tiba muncul ombak. Ya. Dan keadaan ombak begini tentu murid-muridnya kalau nelayannya model saya, ombak kayak begitu saya udah pasti sangat ketakutan. Karena siapa? Karena saya bukan orang yang ahli dalam bidang untuk nelayan di dalam perahu, apalagi kapal seperti itu, ombak begitu besar. Tapi selevel dari Petrus dan kawan-kawannya yang biasa hidup sebagai seorang nelayan dan menjerit ketakutan, artinya situasi seperti itu sesuatu yang tidak mudah dan tidak gampang. Dan Tuhan mau bilang, tetap fokus pada aku, percayalah pada aku. Ya, badai akan bisa dilewati dengan tenang. Ya, saya mau katakan, Yesus dikatakan tadi di Markus 4 ayat 3 41, Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita udah sangat sering mendengarkan cerita ini. Waktu saya lihat, kok kenapa tiba-tiba dari danau yang begitu tenang, bisa ada angin yang begitu hebat yang bisa membinasakan mereka. Ternyata berlanjut ceritanya ada di sini. Ya, dari yang setelah kembali tenang seperti ini, waktu mereka menuju Gerasa dan tiba di satu tempat Gerasa Seribu, lalu Tuhan Yesus begitu mendarat, firman Tuhan katakan, Markus 5 ayat 1 dan 4, begitu dia sampai di tempat yang di Danau Gerasa, ada orang Gerasa, lalu disambut, ya, ada orang yang gila di situ, ada orang gila, orang yang kerasukan setan. Dan kita Bapak Ibu dikasih Tuhan, di sini saya bacakan ya, supaya kita ngerti apa yang terjadi di sana. Lalu sampailah mereka, Tuhan Yesus dan murid-muridnya di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Tuhan Yesus turun dari perahu, datanglah seorang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Roh jahatnya kira-kira seperti ini ya, yang apa orang-orang gila, orang yang kerasukan roh jahat seperti ini. Dia dirantai, ya. Orang itu diam di sana. Dikatakan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikat dia, sekalipun dengan rantai, ya. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di perkuburan, di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, ya, nah kita melihat dari jauh, berlari mendapatkan dia lalu menyembahnya. Dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian dia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Roh-roh itu meminta kepada katanya, suluhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami yang memasukinya. Yesus mengabulkannya permintaan mereka. Lalulah keluarlah roh jahat itu masuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira 2000 jumlahnya terjun ke dalam tepi jurang, ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Wow, ya. Bapak Ibu sangat sering dengar babi-babi ini pada loncat semua ya. Nah, saya mau kasih gambaran begini Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa ternyata kita dalam setiap hari sebagai pemimpin
selalu yang namanya diperhadapkan dengan pilihan. Kenapa? Apapun yang pemimpin putuskan, lakukan, tetapkan akan memberikan dampak yang besar kepada orang yang akan dipimpinnya. Ya, dan juga banyak orang. Jadi sebagai seorang pemimpin keberhasilan ketika mencetak pemimpin-pemimpin yang lain. Saya mau gambarkan bahwa ada potensi yang besar yang dampak dilakukan oleh seorang pemimpin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tujuan Tuhan Yesus melepaskan orang di Gerasa itu tidak lain dan tidak bukan karena ada seorang pemimpin yang besar yang sedang terbelenggu. Pernah terbayang nggak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Orang dibelenggu dengan rantai. Artinya orang itu sangat sulit atau sangat liar, sangat sangat berbahaya. Bapak Ibu pernah bayangkan waktu Tuhan Yesus, pada waktu Paulus dan Silas dibelenggu dengan rantai, kakinya dia ditempatkan di penjara yang paling dalam, 6 lapis ke dalam. Dianggap saat itu Paulus dan Silas berbahaya. Dalam hal ini, orang Gerasa dianggap oleh si jahatnya. Ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena di situ dikatakan, rantai ada nggak cukup. Tapi pada waktu orang yang dirantai itu berjalan ketemu Tuhan Yesus, di situ dikatakan, siapa engkau? Saya bertanya, Tuhan Yesus kok sepertinya kayak orang nggak tahu. Siapa engkau? Waktu Tuhan Yesus bertanya, jangan kita berpikir Tuhan Yesus nggak tahu. Sebagaimana waktu kita di Alkitab, di kitab Kejadian, Adam, di mana engkau? Ya, dikatakan Adam, di mana engkau? Bukan Tuhan Yesus nggak tahu Adam ada di mana. Tapi Tuhan mau mengatakan bahwa Tuhan tahu Adam ada di mana. Tapi pada saat itu Adam sedang tidak tahu dia ada di mana. Karena dia harusnya menyadari dia sedang berada dalam lingkupnya kerajaan Allah. Karena dosa, orang tidak tahu siapa dirinya, siapa potensinya, siapa dia punya otoritas atas dirinya. Demikian juga si Gerasa ini, yang di Gerasa ini orang yang dibelenggu itu dia nanyakan, siapa engkau? Ternyata yang menjawab bilang, kami legion. Bapak Ibu tahu kebayang legion? Saya cari legion, satu legium. Di sini dikatakan satu legium itu adalah pasukan zaman Romawi itu sekitar 5-6 ribu orang. Bapak Ibu bisa bayang nggak? Satu orang di Gerasa pemimpin dibelenggu oleh 5-6 ribu setan. Berarti waktu Tuhan tahu pemimpin ini luar biasa, si jahat pun dari jauh melihat, ini orang berbahaya. Kalau nggak cepat-cepat dijegal dari awal, ini akan membahayakan kerajaanku. Iblis pun berpikir seperti itu. Makanya dikatakan tidak ada satu rantai pun yang sanggup membelenggu dia. Apalagi menjinakkannya, nggak bisa. Karena ada 5-6 ribu setan yang ada di situ. Tapi lihat, begitu dia berjumpa sama Tuhan, ada satu kebebasan yang luar biasa. Dan orang yang di Gerasa itu, jangan siksa aku. Yang merasa disiksa bukan orang termasukkan, tapi si setan udah takut. Ya, firman Tuhan jelas katakan, waktu dia ketemu iblis, percaya nggak sama Tuhan? Percaya, tapi dia gemetar. Ketakutan. Banyak orang percaya sama Tuhan bukan gemetar, malah kurang ajar. Malah sebaliknya. Ya, kita nggak boleh begitu. Iblis aja percaya sama Tuhan. Tapi digemetar ketakutan. Tapi kita anak-anak Allah datang kepada Tuhan dengan ketakutan. Dengan rasa hormat, rasa kagum akan kasih Tuhan. Nah, saya menggambarkan betapa seriusnya iblis ingin menghambat, menghancurkan seorang pemimpin. Maka yang saya gambarkan kita adalah orang-orang yang ciptaan baru yang dipersiapkan Tuhan untuk memimpin. Kenapa untuk pemimpin? Karena di sini digambarkan bahwa satu orang pemimpin kalau dibebaskan, diluncurkan, dia bisa memenangkan satu dikatakan satu dekapolis.
Saya lihat, wow. Saya lihat Dekapolis itu apa? Dekapolis adalah kota yang sangat maju, sangat makmur di daerah Gadara situ. Itu bisa dimenangkan oleh satu orang yang kerasukan setan ini. Dan waktu mereka dibebaskan. Makanya Tuhan Yesus di pasal 4 dikatakan, mari kita pergi ke seberang. Di sana ada seorang pemimpin yang kita akan bebaskan. Saat itu murid-murid tidak ngerti. Oh, boro-boro pemimpin di tengah jalan yang datang ombak begitu hebat, begitu besar. Wah, Tuhan, Engkau nggak tahu kami akan mati di sini. Kenapa Engkau nggak peduli? Tuhan Yesus lagi tidur, ya di Buritan dikatakan di firman Tuhan. Bukan Tuhan Yesus nggak tahu, karena dia tahu siapa dirinya. Murid-murid yang nggak tahu, ya dari awal rencana perjalanan pun iblis sudah tahu. Kalau dia sampai di Gerasa, ini pemimpin berbahaya. Makanya kasih ombak. Dan Tuhan Yesus menghadapi. Murid-muridnya bersungut-sungut. Bahkan dia bilang, guru, kamu nggak sadar. Kamu nggak ngerti kita akan mati. Kamu nggak peduli sama kami. Harusnya kan sama guru kan hormat ya. Tapi ini malah keluarnya caci maki. Keluarnya kata-kata yang tidak hormat sama seorang pemimpin. Untung Tuhan Yesus nggak baper, ya. Kurang ajar. Udah ikut sama gue berapa tahun masih nggak tahu juga, nah, ya. Untung Tuhan Yesus nggak baper. Nah, tapi Tuhan, dari dialog seperti itu, Tuhan Yesus kondisi yang buruk Tuhan buat menjadi satu dialog. Tenanglah, kamu akan lihat apa yang gak bisa aku buat. Bahkan mereka terkagum, gila. Badai dan topan pun tunduk sama dia. Siapa gerangan orang ini? Bapak Ibu kasih Tuhan, kita bisa melihat pengenalan akan Tuhan begitu penting buat kita. Mungkin kita dengar firman setiap saat, tapi kita nggak tahu siapa Yesus di dalam diri kita begitu hebatnya. Makanya Tuhan, tapi Tuhan nggak kesinggung. Teman-teman yang lain, ya, Pak Dolfi, Pak Sugi, Bu Sieni, Ibu Heni menyampaikan bahwa Tuhan selalu bermain di setiap level iman kita. Demikian buat murid-murid. Waktu murid-muridnya belum ngerti, Tuhan, nggak masalah. Kamu akan dibawa selevel ke tingkat yang aku akan bawa. Tapi terus konsisten bersama dengan Tuhan. Ya, kita lanjutkan bahwa sekitar 5-6 ribu penjahat, orang jahat, roh jahat untuk membelenggu si orang yang dianggap gila ini. Sebenarnya dia nggak gila. Tapi karena pengaruh roh jahat, orang di luar, orang ini berbahaya, dianggap orang gila. Tidak seperti dirinya merasa seperti dianggap seperti orang gila. Nah, sekarang ini di dunia ini terjadi yang namanya peperang rohani. Kuasa Allah yang maha tinggi sedang merebut dengan kuasa kegelapan merebut untuk seorang pemimpin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan atau teman-teman yang muda, waktu kalian dipersiapkan sebagai seorang pemimpin, jangan aku, jangan. Kalian harus membayangkan kalau kita tim leader atau kalian merasa diperlengkapi, diajak untuk bersini, artinya kita sedang menatap seorang pemimpin yang harus muncul, terbebas dari sebuah belenggu yang selama ini, yang aku nggak tahu gimana, kok usahaku selalu begini, kesehatanku nggak bagus, usahaku nggak bagus, rumah tangga nggak bagus. Jangan kita mau dibelenggu dengan masa lalu. Tundang. Waktu kita ketemu Tuhan, seharusnya seperti orang Gerasa itu, kita dibebaskan dari masa lalu kita, dibelenggu kita. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, di Gadara, pada waktu Tuhan Yesus belum datang, sampai di sana, di situ iblis berkuasa. Mengobrak-abrik, nggak ada yang mau datang ke Gadara di situ. Itu tempat pembuangan, tempat terasing, tempat yang sunyi. Dan orang merasa takut ada di situ. Wah, ya bisa dibayangin. Nah, tetapi Tuhan dengan membawa anak-anaknya, murid-muridnya datang untuk membebaskan. Dan disitulah orang-orang Dekapolis terheran-heran, siapa orang ini? Saya Bapak Ibu dikasih Tuhan, pernah kepikir nggak? Tuhan Yesus ngapain sih ngajakin dialog sama roh jahat situ? Siapa kamu? Aku Legion, tadi dikatakan ada 5-6 ribu. Dan Legion dibilang,
Jangan siksa aku, tapi izinkan aku masuk ke babi itu. Jangan usir kami dari tempat ini. Artinya, sejahat pun berusaha memiliki yang nama teritori. Saya pikir-pikir, kok Tuhan kok nggak suruh pergi aja di dia, supaya Gerasa aman. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang mau melatih kita, orang-orang pilihannya. Dia bilang, oke, kamu nggak aku usir dari tempat ini, aku izinkan masuk ke dalam babi. Kan saya pikir, di Papua babi mahal loh. Jangan coba-coba nabrak babi di Papua. Ya, waktu kalian nabrak babi di Papua, plup, dia hitung. Nah, tabrak satu, dia balik. Puting babi ada berapa? Ada 8. 8 kali 40 juta atau 60 juta. Karena satu puting babi bisa melahirkan sekian ini. Jadi satu puting babi itu satu babi. Kalau ada 8 kali 8, kalau 10 kali 10, ayo ya. Kalau ini bilang kira-kira 2000, artinya bisa lebih dari 2000. Mungkin 3000 atau berapa. Tuhan mau kasih, bukan Tuhan mau bilang, kok roh jahat diajak dialog. Bukan, di sebelah samping Tuhan Yesus ada murid-muridnya. Dan mau menunjukkan, orang di Gerasa ini lebih mahal daripada babi-babi yang ada di situ. Jiwa-jiwa yang Tuhan jangkau berarti engkau tuh berharga di mata Tuhan. Bahkan lebih dari 10.000 babi. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kalian dimenangkan menjadi manusia baru, artinya kalian tuh begitu berharga di mata Tuhan. Firman Tuhan katakan, engkau adalah biji mataku. Mata itu sesuatu tempat yang gak bisa disentuh, dijamah oleh Tuhan. Tuhan mengatakan begitu. Wah, waktu saya tahu, wow, betapa berharganya orang di Gerasa. Orang yang terbuang, orang yang diasingkan. Waktu ketemu Tuhan Yesus, orang itu dikasih baju, dipulihkan. Lalu dia mau ngapain? Lalu dia datang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, izinkan aku ikut bersamamu. Tuhan Yesus bilang, jangan. Balik, kasih tahu keluargamu. Ya, saya pikir-pikir, waktu kita dipulihkan, harusnya kita ikut sama Tuhan. Oke, ikut. Dan biar mengikuti Yesus. Apa maksud tujuan Tuhan suruh tinggal di situ? Nah, ini yang kita harus bisa mengerti ya. Tuhan Yesus tidak izinkan orang yang kerasukan ini, yang dibebaskan ini, untuk ikut sama dia. Bukan berarti Tuhan Yesus gak mau dia. Berarti kamu pemimpin yang aku utus untuk semua kesaksianmu, kehidupanmu, untuk memenangkan kota ini. 10 kota, namanya kota Dekapolis. Deka 10, ya, Deka itu 10. Satu dekade dia 10, ya, 10 tahun. Ini 10 kota Dekapolis. Kota Dekapolis adalah wilayah 10 kota Yunani yang didirikan oleh Alexander Agung pada tahun 2323 Masehi. Sebelah mana itu? Di timur lautnya Galilea. Nah, waktu kota itu didirikan, begitu tadi dikatakan begitu makmur, begitu luar biasa. Tapi mereka jauh dari Tuhan dan lewat orang yang kerasukan ini, kota ini dimenangkan. Nah, firman Tuhan jelas katakan, nanti Bapak Ibu baca di rumah, waktu di Markus 5 ayat 1-20 dikatakan, orang itu terkagum, siapa dia? Siapa? Sampai orang kerasukan yang selama kita takuti segala macam, sekarang dia bisa berkata-kata begitu luar biasa, begitu hebat. Ya, Tuhan Yesus dikatakan pada pasal 5 ayat yang 15, Tuhan Yesus ditolak. Wah, kalau kamu lama di sini, babi gue yang lain bisa mati juga. Ya, cepat pergi. Saya nangkep, kenapa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berani ngambil resiko untuk para donatur kah? Ya, mitranya kah? Kalau ada partnershipnya segala macam bisa mensupport pelayanan. Tuhan bilang, enggak. Aku cukup dengan satu orang pemimpin yang dibebaskan, diluncurkan.
kota ini akan mengenal siapa aku. Makanya kamu balik, pulang ke keluargamu, ceritakan apa yang kamu alami bersama kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, waktu kita dipulihkan, dijamah Tuhan, ada nggak kesaksian hidup kita yang bisa memenangkan dalam rumah tangga kita? Ada nggak? Harusnya ada. Dari mana harusnya ada? Dari bagaimana perubahan kita dari dalam keluar itu. Harusnya orang bisa menyatakan, gua mau ikut Yesus seperti yang lu alami. Tapi jangan kita perubahan kita seperti tomat. Hari ini tobat, besok kumat. Jangan. Ya, kita berubah dan tetap untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus begitu sayang sama kita. Nah, Tuhan Yesus membawa kita ke satu tempat yang luar biasa, dinamanya di Gerasa tersebut. Pemimpin selalu menjadi rebutan kerajaan sorga maupun kerajaan kegelapan. Nah, sekarang orang yang dipulihkan, orang-orang yang mengalami Tuhan, selalu menjadi agen perubahan. Harusnya seperti itu. Yang tadi kita sampaikan, kesaksian kita menjadi agen perubahan. Apa agen perubahannya? Jadi kehidupannya, perkataannya akan merubah, membawa dampak bagi orang-orang di sekitarnya. Harus perkataannya bisa dipercaya. Perkataannya harus, ya kalau bilang ya tempe. Jangan besok tahu, sekarang tempe. Ya. Wah, kalau ngomong sama dia nggak iso dipercaya. Nah, itu susah. Perkataan yang manusia baru harus mengalami yang namanya perubahan. Nggak bisa kita berubah sehari, besok berubah lagi dengan cara yang lain. Tuhan mau kita sebagai agen perubahan. Dan waktu kita sebagai agen perubahan, membuat orang lain yang tadinya tidak ada harapan jadi punya harapan. Yeremia 29:11 katakan, waktu kita tahu firman dan mengerti firman itu katakan, masa depan kita penuh harapan. Dan orang melihat kehidupan kita ada Kristus dalam kita. Orang pun merasakan hal yang sama. Perkataan kita membawa pengharapan. Coba perhatikan, apakah kita di sekeliling kita, perkataan kita membawa pengharapan buat orang? Sehingga orang itu mau berubah, sehingga orang itu mau datang sama Tuhan Yesus. Ada pengharapan nggak orang itu waktu itu? Aduh, aku selama sama dia berjam-jam tuh rasanya kok nggak kerasa, enak banget sama dia. Kehidupan orang itu membawa pengharapan, ya, agen pengharapan. Nah, bahkan setiap kata-katanya menyuarakan pengharapan juga. Membangun nggak? Kalau kehidupan membawa pengharapan, perkataan membawa pengharapan nggak? Jangan perkataan itu perkataan yang bahkan bukan perkataan membangun tapi mematikan. Tapi kita sebagai ciptaan yang baru, sekalipun sekeliling kita mengatakan kata-kata yang mematikan, kita bisa merespon dengan yang benar. Karena kita tahu siapa diri kita, kondisi kita di mana, tahu otoritas kita tahu siapa Kristus. Saya mau kasih gambaran bahwa waktu saya satu kali ya check up ke dokter untuk check up kesehatan saya, khususnya beberapa waktu yang lalu saya merasakan ada irama jantung saya ada sesuatu yang berbeda. Lalu saya pengen tahu loh kok irama jantung saya bisa cepat sekali. Normalnya irama jantung kita tuh berdetak iramanya waktu rest, waktu santai kira-kira 50 sampai kalau kita waktu aktivitas lari atau nge-gym harusnya maksimal 130. Ya, di luar itu harus kita evaluasi apa penyebabnya. Dan saya perhatikan pernah irama jantung saya di atas 200 ya, bahkan 220, begitu cepat. Ya. Dan saya bisa seperti orang blackout ya, seperti mau tumbang. Saya cek berkali-kali segala macam sampai akhirnya saya datang ke dokter jantung di teman istri saya. Saya dengar dokter jantung di sana, anak Tuhan. Wow, pasti saya cari yang
informasi yang anak Tuhan. Dokter jantung di sana, begini. Satu kali saya cek jantung, oh ini enggak apa-apa. Jantung kita tuh dikasih gambar, ada bagian atas, ada bagian bawah. Bagian atas tuh listriknya, jadi kalau berhubungan listrik, seperti kalau kita dengar di paduan suara satu konser, ada dirijennya. Kalau jantung kamu harusnya duk 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 duk. Nah ini kan dirijennya 2/4 gitu enaknya. Kalau tiba duk 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 duk, berarti dirijennya ada 2 atau 3 gitu. Dia kasih ilustrasi seperti itu. Oh iya iya. Nah sekian lama saya check up lagi, khususnya saya terasa saat saya main golf. Ya, waktu panas terik, waktu segala macam, tiba-tiba jantung saya entah mah naik jalan turun naik ini, jantung saya betul cepat. Dan saya check up lagi. Nah, disitulah saya mendengar, dokter, saya mau tanya, sebenarnya jantung saya kenapa sih? Saya sebagai orang awam di bidang perjantungan ya, kalau pergigian saya sedikit banyak ngerti, tapi perjantungan saya nggak gitu ngerti ya. Saya tanya, dokter, ini kenapa sebabnya? Dulu saya udah dengar karena ada irama jantung bisa penyebabnya berbagai faktor. Mungkin dehidrasi, mungkin juga banyak hal yang lain. Mungkin juga karena satu hal penyakit, kalau bahasa dokter kedokteran itu begini, dari sananya tuh enggak, itu udah genetik. Saya lihat lagi, masa sih Tuhan menciptakan satu produk yang namanya produk gagal? Enggak. Saya tahu Tuhan kalau kita ciptakan kita, pasti dia ciptakan sempurna. Kalau ada sesuatu yang bukan kesalahan Tuhan, nggak mungkin. Dokter ini sebenarnya apa? Lalu dokter itu bilang gini, itu apes. Wah, kaget. Kok apes? Di situ saya ada kemarahan rohani. Saya bilang, marah bukan marah sama dokternya saya. Marah sama, kok ada satu perkataan yang harusnya nggak boleh. Buat saya, ya. Saat itu saya langsung bilang, Tuhan, saya tahu Tuhan nggak pernah membuat saya apes untuk satu sesuatu. Jantungku akan sehat. Nah, masalahnya gini, kamu mau fokus sama apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, atau segala macam enggak? Atau kamu akan fokus dengan apa yang firman Tuhan katakan? Oleh bilur-bilurmu, Tuhan Yesus kamu telah dipulihkan. Sudah disembuhkan. Jadi kita berperilaku, bertindak seperti orang sehat ya. Saya ya udah, aku percaya. Lalu sama istri saya, ini saya nggak mau dengar cerita kata-kata yang nggak bagus buat saya seperti itu. Nah, singkat cerita lalu saya berpikir, apa yang menyebabkan, saya bukan mencari masalah, tapi saya mau membangun apa yang harus dibenahi. Saya atur jam tidur saya, atur jam pola makan saya, atur segala macam, olahraga apa, saya bilang, kok saya lari? Enggak, saya lari 5 kilo, 10 kilo, jantung saya di treadmill saya cek di sini, oke. Kok bisa itu? Apa sebabnya? Bahkan sempat waktu kita ngadep ke sana, saya sempat kempoyongan hampir seperti mau jatuh. Saya lihat, wih 190. Dan saya enggak. Saya enggak mau tertipu dengan apa yang saya rasakan segala macam. Jadi saya berpikir bahwa saya ciptaan yang baru, manusia baru yang Tuhan ciptakan. Nah, dari situ saya bertindak, perkataan kita harus perkataan yang memberi pengharapan. Apapun profesi kita. Jangan memperkatakan hal-hal yang buruk. Bapak Ibu pernah tahu yang namanya tawon? Selalu tahu. Ya kalau tawon di mana-mana itu, ya tawon satu binatang yang kecil tapi seringkali nggak terlalu orang banyak suka. Padahal binatang itu sangat-sangat membawa banyak manfaat buat kita. Dalam satu pertemuan riset di Amerika dikatakan begini, ya, bahwa tawon didiskusikan, itu binatang tuh harusnya nggak bisa terbang. Kenapa nggak bisa terbang? Badannya besar, sayapnya kecil, tipis jadi. Dikasih tahu, didiskusin. Ini 3 hal ya,
Badannya terlalu besar dibandingkan dengan sayapnya. Sayapnya terlalu tipis. Dan waktu ngepakan sayap terlalu cepat. Makanya saking cepatnya berdengung dia. Wah itu pasti nggak akan tahan lama. Ini menurut riset ya. Lalu dibilang gini, tawon susah. Badannya besar, sayapnya kecil, ya tipis, kakinya kecil banget. Nanti mendarat pasti susah. Ya ini riset. Lalu dikatakan, tawon itu nggak seimbang. Karena ekornya cuma lancip begini. Ya, kan ekor harusnya begini. Ekor tuh untuk keseimbangan. Pasti tawon nggak bisa terbang. Pasti tawon tuh nggak akan tahan lama. Belum lagi pertemuan itu selesai, tiba-tiba tawonnya terbang. Ya, kenapa? Karena tawonnya budak. Bapak Ibu, tawonnya tuli, nggak denger hasil rapat itu. Jadi nggak seimbang lah, kakinya pendek lah, kecil lah, nggak dengar. Kita bilang, orang yang menjadi ciptaan yang baru, kita akan tuli dengan hal-hal yang dunia katakan. Katakan sebenarnya, aku akan tuli dengan dunia yang katakan. Aku nggak peduli apa yang Tuhan, tapi aku mau dengar apa yang firman Tuhan katakan. Mau diriset model gimana, mau diselesaikan gimana. Aku lebih percaya akan apa yang firman Tuhan katakan. Wow, ya. Perkataan kita haruslah kata-kata yang akan membangun, memberi pengharapan buat orang lain. Nah, ini bahkan waktu kita memandang tadi kita berdoa ya, mata kita juga menyuarakan pengharapan. Di sini dikatakan, ya, mata Tuhan menyuarakan pengharapan. Mari kita pergi ke seberang. Tuhan bisa menatap ke depan. Di Gerasa ada pemimpin yang akan menjadi berkat untuk satu Dekapolis, 10 kota yang akan diperdekakan. Apakah teman-teman Bapak Ibu di teman ini bisa melihat? Aku bisa melihat orang yang aku dampingi ini akan membuka, menaklukkan kota. Kalau satu orang bisa menaklukkan 10 kota, sekolah minggu yang sebentar lagi akan tampil segala macam. Kamu bisa bayangin ada berapa puluh kota di sana yang akan menang. Wow, ya bisa bayangin. Jangan heran kenapa kita mempersiapkan anak-anak muda, generasi muda, anak kecil untuk mereka diperlengkapi jadi seorang pemimpin. Kalau satu orang di Gerasa dirantai 5-6 ribu roh jahat membelenggu. Dan waktu Tuhan Yesus meluncurkan pembebasan itu, satu Dekapolis mengalami pemulihan. Wow, keren ya Tuhan Yesus ya. Makanya bilang, kita bangga memiliki Allah seperti Allah. Aku bangga memiliki Allah sepertimu Tuhan. Yes, enggak ada alasan kita tidak berbangga. Nah, matanya memberikan harapan. Nah tadi kan, perkataan komunikasinya menyuarakan pengharapan. Komunikasi sangat penting. Allah kita adalah Allah yang relationship. Allah yang mau berkomunikasi dengan kita. Waktu kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan Allah Sang Pencipta kita pun akan dimampukan untuk berkomunikasi dengan sesama kita dengan baik juga. Makanya kita akan menyuarakan komunikasi dengan baik. Waktu berkomunikasi, kalau bahasa saya sehari-hari ada etika dalam bergaul, berteman. Ada etika dalam perlayanan. Ya. Bahkan ada etika juga dalam berpacaran. Ya, komunikasi semuanya. Dan saya ada juga etika dalam berbisnis. Komunikasi kita membawa pengharapan. Jangan kayak hal-hal di luar ngobrol janji. Pokoknya nanti begini. Ya, enggak. Komunikasi kita membawakan pengharapan, bukan janji. Ya, karena yang bisa berjanji Tuhan Yesus. Karena dia bisa menggenapi. Kita berjanji, belum tentu bisa, bukan yang nggak bisa, belum tentu. Kita lihat lagi. Nah, di sini dikatakan bahwa gini, kalau dunia bisa mengejar Tuhan Yesus dengan satu kata yang namanya hope, ya, bagaimana mereka mengejar suara kita? Nah, kalau Tuhan Yesus sudah bilang, Yesus lah jawaban memberikan pengharapan bagi Tuhan. Lalu suara kita bagaimana?
Apakah suara kita pun menyuarakan hal yang sama seperti yang Tuhan Yesus suarakan? Harusnya iya. Karena dia tinggal bersama-sama di dalam diri kita, di dalam roh kita. Menjadi satu. Suara kita pun harus menyuarakan pengharapan. Saya coba melatih. Buat saya ada satu kesempatan. Kalau Tuhan Yesus sudah bebaskan saya seperti orang di Gerasa itu. Dari hal-hal apapun masa lalu saya. Suara saya pun harus menyuarakan pengharapan seperti Tuhan. Nah, Tuhan mau juga apa? Apakah hidup kita menginspirasi orang-orang sekitar kita? Nah, ya, hidup kita harus menginspirasi. Jangan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Kita diajarin seperti Abraham. Kita diberkati untuk jadi berkat. Itu dari awal udah harus. Makanya kalau teman-teman atau Bapak Ibu ada orang atau kita ajakin segala macam, jangan berpikir untuk mau dimanfaatin, direpotin. Enggak. Kita sedang mempersiapkan sekali lagi satu untuk mempersiapkan pemimpin untuk dimunculkan, diluncurkan. Yang kedua, orang sedang mau berbagi hidup, menyuarakan pengharapan atas diri kita. Nah, yang berikutnya bilang begini, apakah mulut kita, tadi dikatakan, menyuarakan pengharapan. Yang berikutnya, secara umum apakah kita melihat harapan lebih daripada orang sekitarnya? Ini paling penting. Dibanding orang sekitarnya, kita mempunyai pandangan, pikiran, tindakan lebih enggak cara berpikir atas orang sekitar kita. Makanya kita akan bisa dipercaya jadi leaders, dari pemimpin untuk hal itu. Nah, jadi ketika kita dipercaya itu, Tuhan tanya, kapan terakhir kali kita menyuarakan hal situ, memperkatakan yang hidup, memberi seorang semangat, sehingga orang mati pun, serasa hidupnya mati pun bisa dibangkitkan lagi. Tidak ada harapan bisa bangkit lagi. Ada nggak? Nah, saya akan munculkan, sebelum munculkan video, ada satu gambar yang terakhir. Saya lihat satu gambar yang menarik. Itu ada seorang anak gendong adiknya. Ya, itu sebenarnya kakak adik. Kakaknya itu gendong adiknya. Ini saya ambil foto setelah bom jatuh di Hiroshima, Nagasaki ya. Boom. Begitu bom itu jatuh meledak, si kakak ini lihat adiknya terluka parah, udah nggak ada nafasnya, dia gendong. Lalu tentara yang Amerika yang ngelihat hal itu, dia bilang, kamu ngapain repot-repot bawa adikmu yang sudah mati itu? Kan memberatkan kamu, membebani kamu. Terus si kakak bilang, enggak, aku nggak kerasa berat kok gendong dia. Aku nggak merasa direpotin sama dia. Artinya apa? Waktu kita mempunyai kasih yang Tuhan berikan, kasih yang tanpa syarat, apapun yang Tuhan taruh di pundak kita nggak akan terasa berasa berat. Kita nggak akan terasa direpotkan orang hal itu. Dengan kata apa? Seperti bemo mobil ini. Kehidupan kita, kemanapun kita pergi, ya, semua yang Tuhan nyatakan dibawa mobil. Wah, sesuatu yang menarik buat saya. Jarang saya lihat ada mobil naik rumah. Biasanya di dalam rumah, lalu ada garasi mobil. Ini terbalik ya, mobil ada rumahnya. Unik buat saya, satu yang menarik ya. Bahwa rumah kita, tubuh Kristus selalu dibawa kemana-mana. Ada Kristus di situ. Buat kehidupan kita. Yang terakhir saya minta ditampilkan satu video yang sangat menarik buat saya. Ya, inilah saat dimana kita menjadi manusia yang baru. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, apakah, sekali lagi, apakah kehidupan kita menyuarakan pengharapan? Perkataan kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, semuanya. Apakah menyuarakan pengharapan? Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami ucap syukur untuk semua yang luar biasa. Kalau saat ini kami dijadikan menjadi ciptaan yang baru, kami mengerti ada maksud rencana yang luar biasa atas hidup kami Tuhan. Bahwa Tuhan dengan meluangkan waktu, bahkan Tuhan mengeluarkan tenaga untuk
menyeberangi danau, menyeberang ke tempat Gerasa, tempat orang terbuang, tempat orang diasingkan, tempat orang tidak diterima, tempat orang tidak dihargai. Tapi Tuhan melihat kami, saya, orang-orang yang akan harus dibebaskan, orang-orang yang akan dipercaya menjadi pemimpin, dan dipercaya untuk menjangkau jiwa. Dan kami melihat semua ikatan belenggu dibebaskan. Tidak ada lagi yang mengikat kami, tidak ada lagi yang membelenggu kami Tuhan. Karena kasih Tuhan membebaskan kami semua dari semua itu. Bahkan Tuhan nyatakan kami berharga dengan mengorbankan begitu banyak hal-hal yang berharga di sekitar kami. Untuk kami bisa melihat kasih Tuhan yang begitu hebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kehidupan kami sekali lagi memancarkan kasih-Mu. Biarlah perkataan kami, telinga kami, mata kami, dan semua yang kami lakukan memancarkan kasih-Mu Tuhan. Sehingga orang yang tinggal berada sekitar kami bisa merasakan kebaikan Tuhan itu juga. Dan mereka boleh datang kepadamu Tuhan. Boleh mengenal Engkau. Itulah sebagai wujud rasa syukur, rasa terima kasih kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu yang mulia, yang berkuasa, perkasa, kekal sampai selama-lamanya. Tidak ada nama lain selain nama Yesus. Nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Yang kami agungkan, tinggikan, kami sembah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.